Pak Agung ini panjang lebar, ternyata memang tidak ada perintah atau tidak ada sen atau tidak ada surat. Kemudian dianggap semua sudah berdamai dan netral, jadi tidak ada lagi yang bisa menuntut gitu ya. Tetapi dari saya, ini sebelah saya ada Pak Agung sebagai yang memang pelapornya, yang memang dia ada dalam kejadian tersebut ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya kepada Pak Agung. Pak Agung, mungkin dari kejadian ini apa sih yang menjadi pembelajaran gitu? Buat saya pribadi pembelajaran, saya itu sebenarnya salah ngomong saja. Untuk hal-hal seperti itu sebenarnya tidak boleh diucapkan kepada apalagi saudara sendiri, rekan-rekan media semua. Sekali lagi saya minta maaf atas perbuatan ucapan saya. Dalam pribadi saya tidak ada hal-hal seperti itu. Dan alhamdulillah dari kejadian seperti ini saya bisa belajar agar menjadi lebih baik lagi. Dan saat ini saya dipertemukan sama pelapor bekas sama Bang Dio. Terima kasih. Kamu kan ini kejadian mungkin dari tahun lalu, berimbas gak sih dengan karir atau pekerjaan Pak Agung? Ya kalau berimbas sih gimana Mbak ya? Berimbas. Berimbas. Berimbas nggak? Ya. Berimbas. Ada imbasnya. Berimbas seperti apa? Ya seperti apa mungkin boleh dibagikan. Mungkin pribadi gimana rasanya? Ya kehidupan jadi nggak tenang aja, keluarga pikiran, memang salah. Saya menyesal, sangat menyesal itu, menyesal sekali saya atas ucapan saya yang terbuat itu. Kok bisa saya ngomong seperti itu? Terus ya sama itu memang ada salah. Dan saya pribadi sengaja memang ingin minta petunjuk kepada beliau untuk diperdamaikan aja. Kemudian dari perjanjiannya sendiri, poin-poinnya boleh dijelaskan ulang? Ya, jadi poin-poinnya pertama adalah kita berdamai. Jadi dalam hukum ini kan sekarang ini ada yang dikenal dengan namanya perdamaian restoratif justice. Di persoalan-persoalan sipil itu ada, tapi ternyata ada juga di persoalan-persoalan yang sifatnya kemiliteran terkait dengan sipil ya, apalagi yang tidak mengganggu posisi-posisi yang spesifik ya. Nah ini kemudian kan dibuka ruang untuk perdamaian. Jadi ini dilakukanlah oleh Pak Agung Riyad bersama teman-teman jurnalis ya. Sebelumnya sudah ada pertemuan saling memaafkan, kemudian ini ditindaklanjuti dengan yang namanya perdamaian di depan publik ya, supaya nanti menjadi terang bahwasanya perkara ini atau persoalan ini dianggap sudah selesai dan tidak ada lagi persoalan, tidak ada lagi saling tuntut menuntut, kemudian menjaga juga semua kepentingannya Pak Agung Riyad, kepentingan teman-teman jurnalis. Tapi yang jelas di atas segalanya adalah perdamaian yang sudah terjadi dengan poin-poin yang tertera dalam surat kesepakatan perdamaian pada hari ini ya, yaitu diantaranya adanya permohonan maaf dari Pak Agung kepada semua jurnalis yang ada, baik yang ada sekarang maupun yang ada di seluruh Indonesia, permintaan maaf. Dan kemudian pihak pelapor kemudian mencabut semua laporan yang ada terkait dengan persoalannya Pak Agung. Yang ketiga juga pihak Pak Agung ini akan nanti bersikap ke depannya lebih baik, menjadi teladan kembali yang sekarang atau kemarin terjadi itu menjadi referensi untuk tidak dilakukan lagi, dan ke depannya menjadi tidak akan terjadi apa-apa lagi, jadi menjadi lebih bijaksana lah ya. Nah yang terakhir adalah masing-masing pihak tidak akan melakukan tindakan-tindakan lain yang di luar hukum atau yang kemudian tuntutan hukum gitu. Jadi semua berdamai, dianggap netral dan tidak ada gundah gulana atau tidak ada rasa iri atau rasa dendam macam itu, kemudian dianggap netral. Jadi hasilnya semua berdamai. Ini seperti perdamaian dalam hukum adat nih sebenarnya nih gitu. Ini yang sedang terjadi dan sekarang dianggap sudah selesai Pak Agung ya. Ya, jadi kita juga berkawan dengan Pak Agung ini sekarang ini. Teman-teman jurnalis juga bisa berkawan ini dengan Pak Agung ini. Gitu. Bang Deo, izin. Ini untuk proses perdamaiannya sendiri dari Pak Agung sendiri bertemu dengan Bang Deo, mungkin apakah sudah direncanakan dari beberapa bulan sebelumnya atau seperti apa sih? Nah ini baru penuhi itu sekitar 2 minggu yang lalu. Oke. Jadi ketika ini berproses di wilayah militer, kemudian ada usulan-usulan atau ada masukan-masukan, ada kemudian niatan-niatan baik ya supaya lebih baik diupayakan
perdamaian melalui restoratif justice ya, atau perdamaian antara para pihak di mana saling merasa berbaikan atau kedepannya berbaikan sehingga tidak ada lagi permusuhan atau tidak ada lagi dendam gitu, sehingga pidananya kemudian hilang. Pidana ini hilang karena apa? Karena terjadinya perdamaian. Oke. Pak Agung sendiri izin berarti untuk sekarang pekerjaannya dengan pihak mungkin sebagai ajudannya Atta ya waktu itu, sampai dengan saat ini seperti apa? Apakah masih tetap berjalankah atau bagaimana sih, atau ada juga teguran dari pihak Atta sendiri? Kebetulan saya hanya main ya, main ke teman terus kenal aja, main bola itu aja, dan nggak sedekat yang kayak dibayangkan mereka-mereka gitu, biasa aja sih Mbak. Tapi Pak Agung kan penyesalan sudah disampaikan mungkin ya, tapi sebelumnya dari kejadian tersebut sebelumnya tahu belum sih profesi jurnalis seperti apa, profesi kita dilindungi oleh undang-undang seperti apa, tahu nggak sih? Kalau kami orang awam ya, orang kampung nggak tahu sama sekali gitu. Makanya mungkin dari permasalahan ini saya akan belajar bahwa hal yang saya ucap itu salah dan harus cari ilmu pada rekan-rekan media juga, berkawan dengan baik, silaturahmi yang baik itu aja. Tapi mungkin kan apa ya nama yang disebutkan Pak Agung ini adalah ajudan atau bodyguardnya Atta. Tapi sudah mungkin ada kabar tersampaikan nggak dari Atta yang bersangkutan atau yang bersangkutan karena kasus Pak Agung ini gitu? Mungkin sampaikan sampai rame ya. Ya mungkin yang melihat ini teman-teman semua ya, karena saya orangnya nggak lebih bersosial media, jadi kurang tahu, kurang paham aja. Kalau disampaikan kepada orang-orang. Secara komunikasi nggak ada dari pihak Atta secara langsung ke Saya udah gimana ya, nggak jarang sih Mbak bergaul sama orang biasa aja, baiknya berteman sama orang-orang itu. Pak Agung, tapi saat kita flashback sedikit ya, saat Pak Agung ngomong gitu, pas setelah paginya ada perasaan gimana tuh? Rasa nyesal gak sih? Ya. Kayak ngancam wartawan, sedangkan wartawan Kalau menyesal itu 30 menit kemudian lah, ngapain saya ngomong gitu. Saya pribadi itu juga bingung. Nggak apa-apa, yang penting saya meminta maaf bahwa ucapan saya itu salah, perbuatannya salah. Dan sekali lagi saya kepada rekan-rekan media semuanya saya minta maaf. Ini pembelajaran buat saya agar menjadi orang yang lebih baik lagi di depan. Tapi setelah itu pagi itu Atta tidak mengakui kalau Pak Agung sebagai ajudan, itu gimana? Saya kebetulan hanya teman main aja. Berarti perdamaian ini apa juga tidak tahu atau mengetahui sampai di mana? Ya, perdamaian ini tentunya si Atta tidak tahu. Kita tiap hari ketemu beliau nggak ada Atta. Jadi saya bisa konfirmasi memang kemungkinan apa yang disampaikan Pak Agung Rian ini benar bahwa saya cuma berteman. Kenapa? Karena ternyata beliau ini dinasnya di luar kota, bukan dinas di Jakarta. Jadi persoalannya itu. Jadi udah lama dinas di luar kota. Ternyata ya mungkin dia main-main kemari kali. Itu yang gambaran sederhana. Tapi saat yang di Polres itu kan Pak Agung diajak ke Polres atau gimana awal? Saya ikut teman saya aja lagi ngobrol gitu kan, teman saya dekat di kampung dulu. Terus gimana ya itu ngobrol sambil ngobrol. Pak Agung banyak yang berasumsi sikap dari Pak Agung tersebut itu atas maksudnya briefing dari timnya Atta atau mungkin teman-teman Pak Agung yang memang dipekerjakan untuk menjadi bodyguardnya Atta memang di briefing seperti itu. Nggak ada kayak gitu. Salah itu, namanya orang keceplosan ngomong aja, terpleset gitu kan, seperti itu. Spontan. Nggak ada hal-hal mau nyelakain orang, salah. Tidak ada briefing untuk menjadi maksudnya Tidak ada. arogan gitu, nggak ada. Nggak ada Mbak. Bang Dio? Ya. Berarti pasca ini Atta benar-benar sama sekali nggak ada tahu kejadian ini atau gimana sih? Ya kalau dilihat sih memang ini spontan ya. Spontan ini saya lagi jalan sama teman saya tiba-tiba spontannya bereaksi negatif gitu. Jadi kita juga sebagai yang punya teman juga kaget ini, wah kenapa nih kan gitu. Mungkin itu yang dialami oleh Atta juga gitu. Karena setelah kita juga berbicara dengan Pak Agung ini panjang lebar, ternyata memang tidak ada perintah atau tidak ada sen atau tidak ada kode dari Atta juga tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak dilakukan. Yang ada sifatnya spontan, masing-masing turun tangga. Itu yang sedang terjadi. Nah, sampai saat ini pun nggak ada tuh konfirmasi dari Atta Halilintar terhadap persoalan ini juga. Jadi kita anggap dia dalam kondisi kosong-kosong lah. Jadi nggak ada data tentang Atta Halilintar di perkara ini. Jadi dengan pertemuan Pak Agung sebelumnya ini sudah mediasi sudah dimana sudah Ya. cash flow sudah clear atau gimana? Ya, ini dengan di hari ini berarti
kasusnya close, kasus ditutup, bahasa Inggrisnya case close. Terus dengan berarti dengan Ata juga sudah tidak ada sama sekali. Ya nggak ada, nggak usah ada kait-kaitannya sama Ata lah, kita juga nggak kenal gitu. Kamu mungkin tadi kan berimbas ke kehidupan sebagai karir, ada nggak sih sampai nggak dipekerjakan lagi mungkin karena adanya kasus ini? Atau dapat teguran dari mungkin pekerjaannya, mungkin dari satuannya atau bagaimana? Ya kalau sekarang sih ada, cuma disiplin aja gitu.